Pernahkah kalian merasa sulit fokus, kurang termotivasi, dan gampang bosan? Rasanya seperti butuh sesuatu yang seru terus-menerus biar semangat. Kalau iya, mungkin sudah saatnya kalian kenalan sama yang namanya detox dopamin. Tenang, ini bukan berarti hidup jadi hambar dan membosankan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk mereset otak kita agar bisa menikmati hal-hal kecil lagi dan membangun kebiasaan positif yang bertahan lama. Hari ini, kita akan bahas tuntas tantangan 30 hari tanpa dopamin berlebih, cara mudah untuk membangun kembali hidup yang lebih bermakna. Jadi, apa sih sebenarnya detox dopamin itu? Pertama, kita perlu paham dulu apa itu dopamin. Dopamin sering disebut hormon kebahagiaan, tapi sebenarnya lebih tepat disebut molekul motivasi. Otak kita melepaskan dopamin saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau mengantisipasi hadiah. Misalnya saat makan makanan enak, menang main game, atau dapat banyak likes di media sosial. Masalahnya, di dunia modern ini kita dibanjiri oleh rangsangan dopamin yang instan dan berlebihan. Notifikasi ponsel yang tiada henti, scroll media sosial tanpa ujung, nonton serial TV maraton, semuanya memberikan kita suntikan dopamin cepat. Akibatnya, otak kita jadi kebal, butuh rangsangan yang lebih besar dan lebih sering lagi untuk merasakan tingkat kesenangan yang sama. Inilah yang membuat kita jadi gampang bosan dengan aktivitas normal, seperti membaca buku atau ngobrol santai. Nah, detox dopamin adalah periode di mana kita secara sadar mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang memberikan rangsangan dopamin tinggi dan instan ini. Tujuannya bukan untuk menghilangkan dopamin sama sekali, karena itu mustahil dan berbahaya. Tujuannya adalah untuk membuat reseptor dopamin di otak kita jadi lebih sensitif lagi. Bayangkan seperti ini, kalau kamu setiap hari makan makanan super manis, lama-lama buah yang manisnya alami jadi terasa hambar. Tapi setelah kamu puasa gula beberapa waktu, buah itu akan terasa sangat manis dan nikmat. Begitulah cara kerja detox dopamin. Lalu, kenapa ini penting? Manfaatnya banyak banget. Pertama, kemampuan fokus dan konsentrasi kalian akan meningkat drastis. Tanpa gangguan notifikasi setiap 5 menit, otak jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam kondisi kerja mendalam atau deep work. Kedua, kalian akan menemukan kembali kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Jalan pagi sambil menikmati udara segar, membaca buku di sore hari, atau ngobrol mendalam dengan teman bisa terasa jauh lebih memuaskan. Ketiga, ini adalah kesempatan emas untuk memutus lingkaran kecanduan, baik itu kecanduan media sosial, game, atau bahkan makanan tidak sehat. Dengan mengurangi pemicunya, kita memberi otak kita kesempatan untuk sembuh dan membangun kembali kontrol diri. Dan yang terpenting, kalian akan punya lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan mendukung tujuan jangka panjang kalian, bukan hanya kesenangan sesaat. Siap untuk memulai tantangan 30 hari ini? Mari kita bahas panduan langkah demi langkahnya. Ini bukan soal menyiksa diri, tapi soal membuat pilihan yang lebih bijak. Kita akan bagi jadi 3 level: pemula, menengah, dan mahir. Kalian bisa pilih level mana yang paling sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Untuk level pemula, tujuannya adalah mengurangi, bukan menghilangkan total. Pertama, matikan semua notifikasi yang tidak penting di ponsel. Hanya sisakan untuk panggilan dan pesan dari orang-orang terdekat. Kedua, batasi waktu penggunaan media sosial. Alokasikan waktu spesifik, misalnya 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Di luar jam itu, jangan buka sama sekali. Gunakan aplikasi pembatas waktu jika perlu. Ketiga, ganti kebiasaan nonton maraton dengan 1 atau 2 episode saja per hari. Keempat, hindari makanan cepat saji dan camilan manis setiap hari. Coba batasi hanya di akhir pekan saja. Kalau kalian merasa siap untuk tantangan lebih, coba level menengah. Di level ini, kita akan lebih tegas. Pertama, hapus aplikasi media sosial dari ponsel selama 30 hari. Kalau butuh, akses saja lewat browser di laptop. Ini membuatnya jadi kurang praktis dan tidak terlalu adiktif. Kedua, tidak ada video game sama sekali selama sebulan penuh. Ketiga, puasa konten hiburan singkat seperti TikTok atau Reels. Ganti dengan mendengarkan podcast informatif atau audiobook. Keempat, berkomitmen untuk tidak makan makanan olahan dan tinggi gula. Fokus pada makanan utuh yang dimasak sendiri. Dan untuk kalian yang benar-benar ingin perubahan total, ada level mahir. Ini intens, tapi hasilnya luar biasa. Selama 30 hari, tidak ada media sosial sama sekali,
tidak ada film, serial TV, atau YouTube untuk hiburan, musik masih boleh, terutama yang menenangkan dan tanpa lirik yang terlalu merangsang. Tidak ada game, tidak ada berita online yang tidak perlu, dan tidak ada makanan manis atau junk food. Ini mungkin terdengar ekstrim, tapi tujuannya adalah untuk benar-benar mereset sistem dopamin kalian secara total. Terus, kalau semua itu dihindari, aku harus ngapain dong? Ini pertanyaan yang bagus. Kunci dari detox dopamin yang sukses adalah mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, bukan hanya menciptakan kekosongan. Jadi, apa saja yang harus kita lakukan sebagai gantinya? Pertama, bergeraklah. Olahraga adalah cara alami untuk meningkatkan mood dan dopamin dengan cara yang sehat. Coba jalan kaki, lari, yoga, atau apapun yang kalian suka. Lakukan setidaknya 30 menit setiap hari. Kedua, terhubung dengan orang lain secara nyata. Telepon teman lama, ajak keluarga makan malam bersama tanpa ada ponsel di meja, atau gabung komunitas baru. Interaksi sosial yang tulus adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Ketiga, ciptakan sesuatu. Tulis jurnal, belajar main gitar, melukis, atau coba resep masakan baru. Proses kreatif memberikan rasa pencapaian yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengonsumsi konten. Keempat, habiskan waktu di alam. Pergi ke taman, mendaki bukit, atau sekedar duduk di bawah pohon. Alam punya efek menenangkan yang luar biasa bagi sistem saraf kita. Kelima, membaca buku. Bukan berita utama atau postingan media sosial, tapi buku fisik yang memungkinkan kalian tenggelam dalam sebuah cerita atau ide. Keenam, meditasi dan mindfulness. Latihan ini membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan mengurangi dorongan untuk terus mencari rangsangan dari luar. Tentu saja perjalanan 30 hari ini tidak akan selalu mulus. Kalian pasti akan menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rasa bosan dan gelisah, terutama di minggu pertama. Otak kalian akan memberontak, mencari-cari suntikan dopamin cepat yang biasa didapatkannya. Ini normal. Saat rasa bosan itu muncul, jangan langsung menyerah dan meraih ponsel. Terima perasaan itu. Rasa bosan sebenarnya adalah sinyal bahwa otakmu siap untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Gunakan momen itu untuk merencanakan harimu, menulis jurnal, atau sekedar melakukan peregangan. Tantangan lainnya adalah tekanan sosial. Teman-teman mungkin akan mengajak main game online atau membahas serial terbaru. Jelaskan saja dengan jujur bahwa kalian sedang mencoba tantangan untuk diri kalian. Kalian tidak perlu menghakimi pilihan mereka, cukup fokus pada tujuan kalian. Yang terakhir adalah godaan untuk cuma sebentar. Pikiran seperti, scroll sebentar doang gak apa-apa, adalah musuh terbesar. Ingat, tujuan kita adalah memutus siklus. Sekali kalian menyerah, akan lebih sulit untuk memulai lagi. Tetap kuat dan ingat alasan kalian memulai tantangan ini. Jika kalian berhasil melewati 30 hari ini, apa yang akan terjadi? Manfaat jangka panjangnya akan mengubah hidup kalian. Pertama, kalian akan mendapatkan kembali kendali atas perhatian dan waktu kalian. Kalian tidak lagi menjadi budak dari algoritma media sosial. Kalian yang menentukan apa yang penting untuk dilakukan. Kedua, hubungan kalian dengan teknologi akan menjadi lebih sehat. Kalian akan menggunakan ponsel sebagai alat, bukan sebagai sumber hiburan utama. Kalian bisa menikmati momen tanpa merasa perlu untuk mendokumentasikannya. Ketiga, produktivitas dan kreativitas kalian akan meroket. Dengan pikiran yang lebih jernih dan fokus, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang. Keempat, dan yang terpenting, kalian akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kalian. Kalian belajar untuk menemukan kegembiraan dalam proses, bukan hanya pada hasil. Kalian menjadi lebih hadir, lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Setelah 30 hari selesai, bukan berarti kalian harus hidup seperti seorang biarawan selamanya. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi yang kuat. Setelah detox, kalian bisa secara perlahan memperkenalkan kembali beberapa aktivitas hiburan, tapi dengan batasan yang jelas dan kesadaran penuh. Kalian akan sadar bahwa kalian tidak lagi menemukannya seperti dulu. Kalian bisa menikmati film tanpa harus nonton maraton, atau membuka media sosial untuk terhubung dengan teman tanpa harus terjebak dalam scroll tanpa ujung. Kalian telah membuktikan pada diri kalian sendiri bahwa kalian punya kekuatan untuk memilih. Jadi, tantangan detox dopamin 30 hari ini adalah investasi untuk diri kalian sendiri. Ini adalah kesempatan untuk mereset otak, membangun kembali kebiasaan positif, dan mendesain ulang hidup yang lebih fokus, produktif, dan bermakna. Mungkin akan terasa sulit di awal, tapi percayalah, hasilnya akan sangat sepadan. Siapa yang siap mencoba tantangan ini bersama saya?
Tulis di kolom komentar level mana yang akan kalian ambil dan apa tujuan utama kalian. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.